murid-murid terkasih, apa kabar kalian hari ini? Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan pada kita dan bersyukur untuk kondisi pandemi yang semakin menurun, sehingga situasi di sekitar kita semakin membaik. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan kita, mari kita kembali mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan yang hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 14. Firman Tuhan berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Anak-anak, tahukah kalian dalam budaya orang Yahudi, domba adalah hewan yang berharga. Namun domba juga merupakan hewan yang lemah dan rentan akan serangan predator. Domba tidak dapat menjaga dirinya sendiri, kelihatannya kurang tajam, dan cenderung mudah untuk terpikat akan hal-hal di sekitar mereka hingga tanpa sadar membawa mereka dalam bahaya dan akhirnya tersesat dan terpisah dari kawanannya. Oleh karena itu, dibutuhkan gembala yang baik untuk memelihara, menuntun, serta menjaga kawanan domba saat mereka berada di padang untuk mencari makan, saat mereka berjalan keluar masuk kembali ke dalam kandang, bahkan saat mereka berada di dalam kandang. Pada masa itu, juga tidak jarang para pemilik ternak domba menyewa para gembala-gembala upahan untuk menjaga dan memastikan domba-domba itu dalam keadaan yang baik. Anak-anak, perumpamaan ini sebenarnya ditujukan Tuhan Yesus pada orang-orang Farisi dan Yahudi yang pada masa itu sebagai pemimpin umat Tuhan. Mereka digambarkan seperti gembala-gembala upahan yang seharusnya memastikan bahwa umat Tuhan yang mereka gembalakan mendapatkan kehidupan yang baik. Namun mereka tidak sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab mereka untuk memelihara kehidupan umat Tuhan dengan baik. Dalam hal ini, mereka tidak menuntun dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang baik. Tuhan Yesus menggambarkan mereka seperti gembala bayaran yang hanya mengerjakan tugas tanpa rasa memiliki kawanan domba gembalaannya. Sehingga ketika ada bahaya datang mendekat, gembala-gembala bayaran ini tidak peduli dengan keselamatan kawanan domba dan dengan cepat meninggalkan domba-domba itu hingga akhirnya mereka tercerai-berai dan tidak menuju pada jalan yang benar. Sebaliknya, Tuhan Yesus memberikan gambaran dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik tentunya tidak seperti gembala upahan. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ia memperhatikan kebutuhan dombanya. Mazmur 23 mengatakan bahwa gembala yang baik membawa domba-dombanya ke padang yang berumput hijau, membawa ke mata air untuk mereka minum, bahkan setia menuntun mereka di jalan yang benar. Inilah yang dilakukan oleh gembala kita yang baik, Tuhan Yesus. Bahwa ia juga rela memberikan nyawanya demi menjaga domba-dombanya, seperti dikatakan di ayat 11, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik akan menjaga dan memastikan bahwa kawanan dombanya selamat. Selain itu, Tuhan Yesus juga menggambarkan dirinya sebagai pintu, yang merupakan jalan yang harus dilalui oleh para kawanan domba, supaya mereka dapat masuk dan mendapatkan tempat perlindungan dan jalan keluar untuk mengikuti tuntunan gembala untuk mencari kebutuhan mereka. Melalui pintu ini, kawanan domba akan memperoleh rasa aman dan damai, karena tidak sembarang orang dapat melalui pintu itu jika bukan gembala yang menjaga. Setiap orang yang tidak melalui pintu adalah para pencuri yang hanya berniat untuk menyerang dan mencerai-beraikan kawanan domba. Karenanya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dialah pintu bagi domba-dombanya. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu, setiap kita umat Tuhan juga digambarkan seperti kawanan domba gembalaan Tuhan. Seperti dikatakan dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 31, "Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu." Demikianlah firman Tuhan Allah. Karena itu, supaya kita mengetahui jalan dan tempat yang tepat untuk kita memperoleh keselamatan dan keamanan, hal yang harus kita lakukan sebagai domba gembalaan Tuhan adalah: pertama, setia mendengar suara gembala. Anak-anak, meskipun domba itu lemah dan mudah terusik dengan hal-hal di sekitar mereka, kawanan domba mampu mengenali suara gembalanya.
Seperti dalam ayat 14, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa domba-dombaku mengenal aku. Karena itu, sebagai domba yang baik, kita harus fokus pada apa yang dikatakan oleh gembala kita. Meskipun banyak hal di dunia ini dapat menggoda kita untuk melakukan dosa, namun saat kalian mendengar dengan seksama apa yang menjadi perintah Tuhan, Tuhan akan menolong kalian untuk mengetahui apa yang baik serta apa yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kalian lakukan, dan tentunya suara Tuhan ini dapat kalian temukan melalui kebenaran firman Tuhan. Dengan setia mendengarkan firman Tuhan, kalian akan semakin mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kedua, segera mengikuti tuntunan gembala. Anak-anak, penglihatan domba itu kurang tajam, maka mudah sekali bagi domba untuk terpisah dari kawanannya dan tersesat. Oleh karena itu, sebagai domba yang baik, ketika mendengar suara sang gembala, domba yang baik harus juga segera mengikuti tuntunannya, tidak menunda-nunda untuk mengikuti arahannya. Sehingga ketika godaan datang, kita tidak akan mudah terpisah dari tuntunan gembala kita yang membawa kita menuju jalan yang benar. Contohnya, ketika kalian tahu belajar jauh hari sebelum ujian itu baik, kalian harus segera melakukannya, dan tidak menunda serta mempergunakan waktu kalian dengan tidak maksimal, seperti bermain game hingga larut malam dan belajar sehari sebelum ujian saja. Domba yang baik akan segera mengikuti apa yang menjadi tuntunan gembalanya. Saat Tuhan menunjukkan hal baik yang harus kalian lakukan, lakukanlah dengan segera tanpa menunda-nunda.